Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Sabtu, malam ke-24 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah, 5 Februari 2021. Yang pertama ngaji malam ke-54 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul khutbataini. Faslun syurutul khutbataini. Utawi iki ku fasal syurutul khutbataini utawi piro-piro syarate khutbah loro. Syurutul khutbataini utawi piro-piro syarate khutbah loro. Pada pengajian sebelumnya di fasal arkanul khutbataini sudah kita sama-sama bahas tentang rukun khutbah, bahwa rukun khutbah itu ada 5 yang kesimpulannya bahwa ada 2 kali khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Pada khutbah pertama rukunnya adalah membaca hamdalah, membaca sholawat, wasiat bittaqwa, dan ayat, membaca ayat Al-Quran. Sedangkan pada khutbah kedua rukunnya adalah membaca alhamdulillah, hamdalah, membaca sholawat, wasiat bittaqwa, kemudian mendoakan mukminin mukminat, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, yang biasanya diungkapkan dengan redaksi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan sebagainya. Tuh. Jadi rukun khutbah. Pada kali ini di pasal ini membahas tentang syarat-syaratnya. Syurutul khutbataini utawi piro-piro syarate khutbah loro. Iku asyaratun ana 10. Iku asyaratun ana 10. Syarat-syarat 2 khutbah itu ada 10. Tentu syarat ini adalah syarat bagi khotib, ya, bagi orang yang berkhutbahnya. Pertama, at-thaharatu, rupane suci. 10 syarat khutbah ini yang harus dipenuhi oleh seorang khatib mulai dari awal sampai selesainya khutbah, sebagaimana penjelasan kemarin betapa tanggung jawab seorang khatib itu sangat berat, karena ketika khutbahnya tidak sah, maka
Jumatannya pun juga tidak sah. Karena kita tahu dua khutbah itu untuk menyeimbangi 2 rakaat pada sholat zuhur. Karena kita tahu sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat hanya 2 rakaat, maka sebagai pengganti 2 rakaatnya adalah 2 khutbah. Maka ini harus difahami dan dimengerti oleh seorang khatib, baik itu rukun khutbahnya ataupun syarat-syaratnya. Yang pertama adalah at-taharatu suwiji atau rupane suci anil hadatsaini saking hadas loro. Al-asghari rupane hadas cilik, wal akbari lan hadas gede. Al-asghari rupane hadas cilik, wal akbari lan hadas gede. Suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Atau dengan kata lain, seorang khatib itu dia harus punya wudhu dan dalam keadaan tidak berjunub, tidak memiliki hadas besar. Sehingga kalau ada khatib kok dia batal atau mulai dari awal khutbahnya dia tidak punya wudhu, maka otomatis khutbahnya tidak sah. Sebagaimana juga misalkan di tengah-tengah dia sedang menyampaikan khutbah tiba-tiba kentut, maka batal, dia harus berwudhu dan kembali lagi mengulangi dari awal. Seperti itu. Yang kedua, wat-taharatu lan suci anin najasati saking najis. Wat-taharatu lan suci anin najasati saking najis. Fit taubi ing dalem pakaiane. Wal badani lan badane. Fit taubi ing dalem pakaiane, wal badani lan badane. Wal makani lan tempate. Sebagaimana sholat, maka beberapa syarat sholat itu juga diberlakukan untuk syarat khutbah. Seperti yang nomor 1 tadi suci dari 2 hadas, yang nomor 2 juga suci dari najis. Baik pakaian yang dikenakan oleh khatib, badan, maupun tempat yang digunakan untuk khutbahnya itu harus suci dari najis, termasuk mimbar, termasuk mimbarnya ataupun tongkatnya. Tongkat biasanya ada beberapa masjid yang ada tradisi ketika menyampaikan khutbah dia sambil megang tongkat. Tongkat yang dibawa oleh khatib, yang dipegang oleh khatib juga termasuk harus suci dari najis. Yang ketiga, wasatrul aurati lan nutupi aurat. Sama ini berarti sebagaimana syarat sholat. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Tentu khatib harus tertutupnya aurat. Wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri. Wal qiyamu yang nomor 4, wal qiyamu lan ngadeg. Wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu. Wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu. Sebagaimana juga sholat, ini menjadi syarat khutbah bagi orang yang mampu berdiri, maka ketika menyampaikan khutbah dia juga harus berdiri. Kalau tidak mampu, boleh duduk. Wal julusu yang kelima, wal julusu lan lungguh.
Wal julusu lan lungguh. Lungguh itu duduk. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Yang kelima, sebagai jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka seorang khatib dia harus duduk dulu. Selesai khutbah pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Biasanya begitu. Nah, berhenti, duduk dulu. Berapa lama? Di sini dijelaskan fauqatu ma'ninatis sholati, fauqatu ma'ninatis sholati ing dalem sadhuwure tumakninahe salat. Fauqatu ma'ninatis sholati ing dalem sadhuwure tumakninahe salat. Berapa lama? Selama ataupun lamanya kira-kira lebih dari tumakninahnya sholat. Seperti penjelasan beberapa pasal sebelumnya, dalam hal sholat harus ada tumakninah. Berapa lama tumakninahnya sholat? Sekadar atau selama orang membaca subhanallah, subhanallah. Nah, lah duduk di antara dua khutbah itu lebih dari itu. Makanya disyariatkan ketika khatib duduk di antara dua sujud, wa yusannu ayyakuna biqadri suratil ikhlas wa ayyaqra'aha fihi. Maka sunnahnya seorang khatib ketika mengisi duduk di antara dua khutbah, dia sambil membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiri lagi. Cukup seperti itu. Ini duduknya itu lamanya fauqatu ma'ninatis sholat. Kalau khutbahnya duduk sih gimana jedanya? Kalau khutbahnya, kalau tadi khatib menyampaikan khutbah berdiri, kelihatan pembedanya, jedanya kelihatan. Kalau khutbahnya duduk, maka jedanya itu diam. Diam, ya tentu khatib juga masih disunnahkan membaca Al-Ikhlas, tapi pelan, sebagai mengisi duduk di antara dua khutbah. Baca surat Al-Ikhlas, diam, baca surat Al-Ikhlas, baru kemudian melanjutkan khutbahnya yang kedua. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Syarat yang keenam, wal muwalatu lan nuli-nuli. Bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Jadi tadi diisi dengan duduk, khatib sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Lalu langsung, kalau sudah itu jangan terlalu lama jedanya. Harus al-mualah, terus menerus. Lakukan, lanjut khutbah yang kedua. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat. Yang ketujuh,
antara dua khutbah, selesai khutbah, maka maka harus lanjut sholat. Baik imamnya itu khotib ataupun imamnya orang lain, bukan khotib. Jadi terkadang ada beberapa masjid yang khotib tidak berstatus juga sebagai imam. Jadi dia hanya petugas khutbah saja. Nanti imamnya ada. Atau secara umum, ya dia khotib, ya dia juga imam sholatnya. Lah, baik itu imamnya adalah khotib ataupun orang lain yang bukan khotib, antara selesai khutbah dengan sholat Jumatnya tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Seberapa lama masih dianggap al-mualah, yakni kadar seukuran sholat 2 rakaat. Kalau kita tahu sholat 1 rakaat itu 1 menit, berarti 2 rakaat itu 2 menit. Ya, kurang lebihnya jangan sampai melebihi dari 2 menit. Jeda antara khutbah dengan sholat. Yang ketujuh, yang kedelapan, wa antakuna lan arep yen ta'ana. Wa antakuna lan arep yen ta'ana opo khutbah. Wa antakuna lan ta'ana opo rukun-rukun khutbah. Ini yang saya singgung di pertemuan sebelumnya, di pasal sebelumnya tentang wa antakuna lan arep yen ta'ana opo rukun-rukun khutbah. Iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Wa antakuna lan arab yen ta'ana apa rukun-rukun khutbah iku bil arabiyati tetap kelawan bahasa Arab. Bahwa sebagaimana pernah saya singgung, rukun khutbah yang kemarin dijelaskan itu harus dibaca dengan bahasa Arab. Selain rukun, terserah mau menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa keumatan, mau menjelaskan tentang apapun, yang penting rukun khutbahnya harus bahasa Arab. Saya ulangi tentang wa ayyusmi'ahuma arba'ina. Wa ayyusmi'alan arep yenta ngrungoaken sapa khatib. Wa ayyusmi'alan arep yenta ngrungoaken sapa khatib huma ing khutbataini. Huma ing khutbataini dirungoaken arba'ina ing wong 40. Arba'ina ing wong 40. Syarat selanjutnya yakni syarat yang ke-9, seorang khatib harus memastikan bahwa 2 rukun khutbah itu harus terdengar kepada minimal jamaah sejumlah 40 orang. Sebagai syarat minimal keabsahan khutbah. Saya ulangi bahwa 2 rukun khutbah yang kemarin dijelaskan harus dipastikan terdengar oleh jamaah minimal 40 orang. Itu artinya wa ayyusmi'ahuma. Jadi harus benar-benar dipastikan gitu. Meski harus misalkan dengan pengeras suara dan lain sebagainya dengan media ataupun alat. Artinya harus didengarkan rukun khutbahnya. Saya pastikan, saya tegaskan kembali, yang harus benar dipastikan terdengar oleh minimal 40 jamaah itu rukun khutbah.
yang hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat, doa lil mukminin mukminat tadi. Yang kalau digabungkan itu harus benar-benar dipastikan terdengar oleh jamaah minimal 40 orang. Wa antakuna lan arpientana, wa antakuna lan arpientana opo kulluha sekabehane khutbataini, wa antakuna lan arpientana opo kulluha sekabehane khutbah, wa antakuna lan arpientana opo kulluha sekabehane khutbah iku fi waktu zuhri, iku tetap ing dalam waktu zuhur. Iku fi waktu zuhri, iku tetap ing dalam waktu zuhur. Syarat yang ke-10 bahwa dua khutbah yang dilakukan, yang dibaca, yang diikuti itu harus dilakukannya di waktu zuhur. Jangan sampai misalkan ada khotib belum masuk waktu zuhur dia sudah menyampaikan khutbah, sudah memulai rangkaian rukun khutbah yang dibaca misalkan, maka tidak sah. Jadi harus dipastikan dulu. Makanya di beberapa masjid banyak, terutama di kampung-kampung dan sebagian di kota-kota besar, masih menggunakan 2 kali adzan Jumat. Ya, 2 kali adzan Jumat itu sebenarnya fungsinya adalah 1, adzan pertama itu untuk menandakan masuk waktu, ya, masuk waktu dan sambil mengumpulkan jamaah. Adzan kedua itu untuk memastikan ataupun untuk sebagai batasan mulai khotib akan naik mimbar. Ya, mulai naik mimbar. Jadi benar-benar pasti sudah di dalam waktu zuhur. Jangan sampai khotib dia menyampaikan khutbah belum masuk waktu. Karena ada beberapa masjid yang ini lepas dari masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada beberapa masjid yang misalkan dia khutbahnya 1, ya, khutbahnya 1 kali, dia adzannya 1 kali. Khawatirnya pada saat adzan pertama itu belum adzan, biasanya rangkaiannya bahkan sholat sunnahnya itu didahulukan, lalu baru kemudian adzan dan langsung khotib menyampaikan khutbahnya. Ini khawatirnya tadi khotib ketika memulai dia menyampaikan khutbah waktu zuhur belum masuk. Nah, ini menjadikan tidak sahnya khutbah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Mas Ari, saya cukupkan. Mohon maaf, mohon izin karena ada keperluan. Barangkali boleh kalau ada pertanyaan bisa ditampung di Mas Ari. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.